Betul. Berarti umur 14 tahun, saya umur 10 di sini. eh saya udah 14 tahun dan 13 tahun full time. Jadi kalau teman-teman tanya, Prudential ada perubahan nggak sih selama ini? Menurut saya banyak perubahan. Tapi apakah menuju positif? Iya, tentunya. Kalau negatif saya udah nggak di sini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa percaya sebenarnya dari orang-orang yang udah cukup lama, yang menjadi senior saya juga kayak Ko Andre, ada Ko Victor, teman-teman leader-leader teman-teman semua, yang sebenarnya kenapa mereka tetap ada di sini? Ya, karena kita melihat hal yang positif yang banyak Prudential lakukan, gitu ya. Dan kita boleh bangga menjadi salah satu bagian dari partner dari perusahaan nomor satu tentang asuransi di Indonesia. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Oke. So, belief apa yang sebenarnya berubah dari saya pribadi sejak pertama kali saya join sampai hari ini. Jadi hari ini saya lebih share, boleh ya saya share tentang gimana sih saya melihat Prudential hari-hari ini dan apa yang biasa saya lakukan supaya teman-teman bisa dapat achievement demi achievement. Boleh ya? Oke. Siapa di sini ikut Circle Project? Boleh angkat tangan? Ya. Menurut teman-teman gimana Circle Project? Bagus? Apa yang bikin menurut teman-teman Circle Project bagus? Banyak ilmu, terus apa lagi? Kayaknya Eka Mara kan udah cukup lama nih ya. Dulu kan kita nggak ada Circle Project ya. Yang dengan adanya Circle Project sangat membantu. Membantu banget. Apalagi? David punya temen seperjuangan. Apalagi? Bagus banget. Sharon? Activity kebentuk, pola kebentuk ya. Oke, good. Jadi zaman saya pertama kali join di Prudential, eh, unik teman-teman. Karena ada yang belum pernah dengar backgroundnya Glenn? Belum? Masa sih keterlaluan sekali kamu. Sudah lama begini nggak pernah dengar. Udah lama sebenarnya. Sebelum lu join ya udah join. Ya oke. Yang online welcome. Saya belum sapa ya. Ada Kamalia ya. Oke. Jadi poinnya adalah saya join di umur 23. Leader saya itu yang rekrut saya itu adalah kokonya leadernya Putri. Ya Ivan. Kokonya Ivan namanya Henry. Saya panggil Kancit. Ya. Temennya Meldi, temen Hindra juga gitu ya. Jangan tanya singkatan kancit apa, nggak baik. Ada yang bisa nebak? Pokoknya belakangnya kejepit. Ya, ya. Tapi poinnya adalah saya cukup berbeda. Mungkin ada nggak, ada juga yang kayak saya, tapi jarang. Yaitu saya yang pengen untuk join di Prudential. Ada yang kayak saya? Hindra, Hindra enggak. Gua dari kemarin ini ngajakin lu nggak mau. Ya Cici ya ada satu ya. Tapi lebih jarang gak sih? Orang-orang yang tiba-tiba pengen ngajakin, gue mau jadi agent gimana caranya? Hah serius dia sampai kaget sendiri gitu loh. Apa yang merubah? Dulunya Glenn yang idealis menjadi Glenn yang oportunis. Dulu si Glenn ini, papi saya itu arsitek, ya. Saya arsitek Unpar. Adik saya yang laki-laki ITB, sipil S2, ya. Yang perempuan Jill, sekarang ada di Prudential juga, interior Maranatha. Jadi kita tuh udah dibentuk jadi developer sebenarnya. Udah nggak usah pusing semua ada gitu kan. Nah tapi dari dulu saya cuma ngelihat, oh papi saya suka gambar, ya saya juga ikutan lah gitu suka gambar. Dari kecil bilang apa pengen kayak papi, pengen jadi arsitek. Oke, jadi apapun yang di luar arsitek saya nggak peduli. Kimia nilai saya jelek banget. Ya, saya anak IPS teman-teman. Kok bisa arsitek? UP dong. Ujian persamaan maksudnya. Ya, Aloysius teman-teman. Ya. Saya pernah sekolah SMA di Kanada, di Vancouver. Jadi saya dari kecil tuh bukan orang yang susah gitu ya. Papi saya ngajarin saya nggak usah capek-capek cari uang. Udah di-provide semua. So kalau teman-teman hari ini bilang bahwa enak banget ya, gue hari ini pengen kerja keras supaya nanti anak gue nggak susah. Itu mesti hati-hati ya. Karena ada positive thing-nya adalah saya nggak pernah susah, tapi negatifnya apa? Ya saya nggak pernah susah. Kebayang nggak lembeknya mental orang yang nggak pernah susah? Dari dulu saya nggak pernah tahu yang namanya harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Saya cuma tinggal bilang aja, pih mau ini dikasih, pih mau ini dikasih. Ya, jadi untuk mendapatkan uang saya nggak tahu ada yang namanya effort teman-teman. Ya effort itu cuma nanya doang, beres gitu loh. Kenapa jadi masuk ke Bixby? Ya, tapi poin yang lebih bahayanya lagi, si Glenn ini nggak punya namanya responsibility. Boleh katakan kanan kirinya responsibility. Dari kecil
tinggal berharap sama papi aja, nggak pusing. Ya kerja udah gampang dong, lulus kuliah saya tahu saya pasti kerja di papi. Nerusin doang gitu. Jadi saya nggak punya responsibility apapun. Itu bahaya teman-teman. 2009 lagi saya beres dari Kanada. Saya dari Kanada sampai 2007 ya. Akhirnya saya pulang. 2009 saya arsitek 2007, 2009 saya tuh diajakin sama teman arsitek saya. Namanya Andreas, saya ingat banget. Dia bilang kayak gini, Glenn ikut gue yuk, kita ikutan namanya Tung Desem Waringin seminar di Jakarta 3 hari. Saya bilang, sorry Dre, gue gak suka tuh yang semangat, saya gak suka. Ya, saya udah tahu, udah gede, saya pengen jadi arsitek. Gue nggak perlu namanya financial revolution, Tung Desem Waringin ya. Nggak perlu Dre. Dia bilang, Glenn, gini aja lah. Kalau temenin gue lah, gue nggak ada temen katanya. Kalau misalnya jelek, ya udah nanti gue gantiin 300.000 doang teman-teman saat itu. Tapi buat saya malas banget ke Jakarta 3 hari dengerin seminar yang gue bingung nama orangnya kok aneh. Tung Desem Waringin itu nama orang atau apa Dre? Aneh banget gue bilang. Akhirnya dengan terpaksa saya ikutan. Dan menurut saya nggak menyesal ya. Begitu datang kayak udah malas-malasan, tapi begitu dengar, oh bagus juga ya tentang uang. Dia cerita apakah uang itu negatif atau bagaimana menurut teman-teman? Uang itu jahat nggak sih? Ada yang merasa uang itu jahat? Hah? Buat saya pribadi saat itu saya nggak mikirnya gini, nggak perlu lebay. Ya, kenapa? Mungkin saya suka dicuci otak nonton sinetron kali ya. Teman-teman zaman dulu di sinetron orang baik selalu miskin, orang kaya selalu jahat. Buat saya dulu tuh kayak kalau jadi kaya itu jahat loh. Nggak tahu teman-teman ada yang merasa seperti itu nggak ya? Tapi buat saya pribadi, dulu mikirnya seperti itu. Jadi nggak usah lebay. Nggak tahu itu bahayanya film ya. Karena dicuci otaknya nggak sadar gitu kan. Terus akhirnya dia bilang gini, siapa di sini yang merasa dirinya nggak harus jadi orang kaya? Saya angkat tangan, tapi lihat dulu kanan kiri kan. Begitu banyak ikutan gitu kan. Dan memang merasa begitu, nggak harus jadi orang kaya. Terus Tunggusen bilang kayak gini, Anda yang angkat tangan, Anda adalah orang yang egois. Karena Anda berpikir kaya untuk diri sendiri. Bagaimana kalau someday orang tua kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mau kasih kamar kelas berapa? Kamar yang banyakan atau kamar sendiri yang terbaik? Bagaimana someday kalau anak Anda mau sekolah, mau kuliah, mau dikasih kampus yang terbaik buat dia atau yang sesuai budget Anda aja? Nah di situ saya mikir, iya juga ya selama ini karena si Glenn gak punya responsibility, tanggung jawab. Mikirnya cuma buat saya. Dulu saya pikir sepiring berdua tuh romantis teman-teman. Hari ini mau gak sama pacar atau sama istri sepiring berdua? Gak mau, betul? Dulu rumah kayak gubuk asal hangat. Sekarang mau gak? Gak mau. Karena kita mikir buat orang kita sayang. Tung Desem bilang kayak gini, jadi Anda mesti kaya bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang yang Anda sayang. So disitulah si Glenn terbuka bahwa saya harus jadi orang kaya dan saya menjadi oportunis. Katakan kanan kirinya oportunis. Setiap opportunity yang ada, saya tuh selalu cari tahu. Maksudnya contoh dulu ya, ada yang against dengan MLM, saya enggak. Saya jadi orang terbuka aja. Orang nawarin MLM, boleh. Lu mau cerita-cerita aja, tapi gue gak janji masuk ya. Gampang dong, ya dengerin aja. Waktu lagi denger cerita, oh terakhirnya suruh apa? Bayar kan, suruh bayar kan, 14 juta lah. Baru-baru ini ada yang 30 juta. Ya, apa namanya? Lupa saya. Kiwari itu loh. 30 juta beli beli posisi. Wah, terakhirnya selalu saya bilang, sorry gue gak ada duit. Ya, gampang dong, cuman denger doang, oh kalau di MLM tuh gini caranya. Datang, ngajak ngopi-ngopi, tiba-tiba ada 4 orang, prospek saya gitu loh. Oh nggak suka gue digituin ya. Tapi terbuka nggak? Terbuka. Oportunis kan. Gimana caranya buat gue jadi orang kaya? Arsitek, apakah papi saya kaya? Bro, saya, papi saya kaya. Rumah saya di Dago, sebelah rumah sakit Borobudur 1.200 meter teman-teman. Ya, papi saya punya duit. Tapi pada akhirnya saya gimana? Saya nggak bisa berharap papi saya yang bayarin saya semua kan. Dan saya langsung mikir, akhirnya saya jadi punya rasa responsibility itu dan jadi oportunis. One moment ada satu telepon dari Henry ya.
Nama aslinya Henry teman-teman. Jangan panggil Kancit teman-teman ya. Tiba-tiba telepon, Glenn lu udah punya asuransi kan? Gue bilang aneh, pertanyaannya aneh begitu telepon dia langsung nanyanya bukan lu punya asuransi enggak, biasa gitu kan. Tapi dia ngomong lu udah punya asuransi kan? Kayaknya udah Cit, kenapa? Iya gue pengen, lu tahu nggak manfaat lu apa aja? Enggak ya. Ah gue review polis lu ya, kalau lu merasa kurang nanti lu boleh nambah, boleh ke agent lu atau boleh ke gua. Kalau lu merasa cukup nggak usah. Oh boleh, kira-kira mau kapan? Gue di depan rumah lu Glenn katanya, wah oke. Ya udah masuk aja, oke. Begitu masuk, gue sebelum review polis gue cerita konsep asuransi. Lu udah ngerti belum asuransi kayak apa? Belum. Waktu dia cerita, saya langsung bilang ini bagus. Penasaran saya ini kan naik kan, kenapa orang kayak dia mau jadi agen asuransi? Saya tanya, Cit, emang lu dapat berapa sebulan? Gue baru 3 bulan di asuransi dapat 4 juta Glenn sebulan. Nah saat itu saya punya pacar orang Korea. Ya, orang Korea asli teman-teman, bukan Korea. Orang Korea asli ya. Nggak enak gitu loh kalau misalnya minta duit ke papi terus. Jadi saya kerja waktu itu. Kerja di salah satu perusahaan teman saya, teman baik. Digaji 3 hari itu 3,5 juta, 2011. 3 hari seminggu, 3 hari. Ya, 1 bulan saya digaji 3,5 juta. Saat itu, 2011. Ya mungkin kasih karunia mungkin ya. Enggak. Tapi dia bilang kerja saya bagus, jadi naik terus gajinya. Terus 3,5 juta saya bilang, Cit nggak beda jauh dong. Lu 4 juta, gue 3,5 juta. Gue nggak usah capek-capek tuh datang-datang ke rumah-rumah. Ya, dia bilang beda Glenn. Bedanya apa? Kalau gue 2 bulan sama lu ke Bali, pulang-pulang lu masih digaji nggak? Ya enggak lah gue bilang. Kalau gue masih dapat income. Hah gimana caranya? Ceritalah konsep bisnis asuransi. Oh dengerin oportunis. Oh oke. Mesti ada jam kerja nggak? Kagak ada. Gimana lu? Oh. Terus udah gitu ngapain aja kerjaannya lu ketemu orang cerita. Oh. Ya udah gue jadi agent aja lah. Hah serius? Bayar berapa Cit? Enggak bayar di sini. Dalam hati gue cuma mikir siapa yang bego. Ada opportunity dulu bagus MLM ya suruh bayar. Kalau ini ada opportunity nggak usah bayar. Kalau gue berhasil jadi berkat nggak buat keluarga gue? Jadi opportunity yang bagus bener gak sih? Kalau gue gagal ruginya apa? Pemikiran cuman simpel banget gitu loh. Oke lah kalau gitu Cit gue jadi agent aja. Dia kaget beneran lu mau jadi agent? Bener. Ya udah kalau gitu ketemu leader gue katanya. Besok datang. Disuruh apa saya selalu ikut teman-teman. Karena saya tahu paling simple itu adalah semua keberhasilan itu punya namanya footprint. Oke. Paling gampang kalau teman-teman mau berhasil di insurance, teman-teman lihat leader-leader yang udah menurut teman-teman berhasil. Ikutin caranya. Hari ini misalnya Sharon, ini partnernya Mike. Mau ketemu sama Edo misalnya. Ada hubungan gak sama saya? Nggak ada. Maksudnya dalam satu bisnis pohonnya nggak ada hubungannya. Ya beda pohon kan. Tapi telepon Ica sama Edo bilang, Ci Ica ya, Ci Ica kali ya. Seumuran kalian ya, Ica. Gua mau ngajak lu lunch, mau belajar, boleh nggak? Jawaban lu pasti apa, Cak? Boleh. Begitu pula agent-agent misalnya Putri sama saya nggak ada hubungan. Dia closing saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi Putri mau ngajak saya makan buat belajar, itu saya pasti mau. Ya traktir aja, makan mah berapa lah gitu. Yugado juga oke, 30 ribuan kan, aman gitu loh. Dan di sini tuh tinggal ngikutin. Yang buat saya paling penting adalah gimana caranya orang bisa nge-mentorin saya supaya saya bisa kayak dia. Saya waktu itu cuma nanya gini ke Ko Andre waktu itu punya income 100 juta saat itu 2011. Ya, 2011 income Ko Andre 100 juta. Saya nanya Ko Andre, kan dia anak gereja saya. Ya, salah satu leader di gereja. Nggak mungkin bohong lah ya, bisa bilang gitu loh. Mikir bohong nggak ya? Dulu kan nggak percaya gitu loh dari asuransi bisa 100 juta. Ya gue tanya aja langsung lah. Udah kenal ini kan, Ko Andre, gue gimana caranya gue bisa income kayak lu? Lu tinggal ikutin apa yang udah gue lakuin. Ke kantor, training ya, maksudnya ke kantor tuh training ya. Apalagi prospek, rekrut, review. 4 hal ini doang. Simple nggak teman-teman? Sebenarnya kalau lu perhatiin di insurance itu simple banget. Polanya cuman itu doang.
Datang ke kantor, ada yang nyuruh nggak hari ini teman-teman datang ke kantor? Boleh nggak teman-teman memilih untuk tidak datang ke kantor? Income saya 3 digit di insurance saat ini. Boleh nggak sih Glenn nggak datang ke kantor? Saya bukan pejuang cashback by the way. Cashback 150 ribu ya. Saya kan ada iuran sebulan ya. Sejuta. Hah? Iya leader. Leader tuh ada iuran sebulan. Kalau misalnya kita datang berapa kali tuh dapat cashbacknya gitu loh. 150 ribu buat saya sebenarnya nggak penting ya. Tapi saya datang ke sini apa? Belajar teman-teman. Karena saya tahu pola untuk sukses, leader saya aja, kok Andre aja masih belajar. Siapa Glenn? Ya, income saya belum bisa ngalahin kok Andre nih saat ini. Ya, tapi dia masih rajin. Kenapa gue malas-malesan? Ya, teman-teman mau nggak dapat income 100 juta? Kalau teman-teman tahu caranya, teman-teman mau ikutin nggak? Tinggal tanya, gue mesti ngapain? Ya, pertanyaannya ke teman-teman sendiri seberapa kuat goals teman-teman. Oke, saya join dengan pemikiran gue mau opportunity ini ada. Simple banget teman-teman. Tapi ke depannya apa yang berubah? Pertama adalah mindset, belief saya tentang asuransi. Belief di asuransi seperti apa di awal? Belief di asuransi di awal adalah gini. Saya ketemu orang, misalnya contoh namanya siapa? Zemi. Zemi ya, oke. Zem, gue ketemu lo, gue telepon. Dulu itu cara saya adalah, kita ngopi-ngopi yuk Zem. Udah lama nih gak ketemu. Akhirnya pas ketemu, selama dia ngomong, di pikiran saya tuh, kapan gue cerita asuransinya ya? Ada yang gitu gak? Dan begitu saya cerita, Zem, lu tahu gak sih teman kita kemarin ini ada kecelakaan loh. Lumayan mahal. Lu tahu gak sih kira-kira kalau kecelakaan berapa sekarang? Puluhan juta sampai 100 juta. Nah lu udah punya asuransi belum? Nah cara gue gitu tau gak? Responnya Zemi, teman saya waktu itu saat itu, oh lu tuh ngajak gue mau cerita prospek gue ya. Di gue gak enak. Hati saya tuh langsung kayak, kok gue kayak gini ya gitu loh. Karena saya tuh takut kehilangan teman. Orang intim dulu, orang intim tuh biasa, orang intim tahu ya teman-teman DISC, kalau DISC dominan, intim, stabil, cermat, saya tuh orang intim. Orang intim tuh bukan apa namanya relationship tuh penting banget ya. Jadi saya tuh takut. Jadi orang begitu nganggap gue, oh lu ketemu gue mau prospek ya, kayak langsung negatif, ada benteng tau nggak dianya. Jadi nggak masuk. Terus gue langsung nggak enak hubungannya sama si Zemi ini ya. Aduh, kedua kalinya sama nggak enak. Gimana sih caranya? Sampai saya ketemu satu orang namanya Victor Harijanto ya. Saya tanya kok Victor, lu kalau ngajak ketemu orang gimana sih? Ya gue ngomong aja gue mau ngomong asuransi sama dia. Lu nggak takut ditolak di telepon? Dia bilang, ya kalau emang ditolak kenapa Glenn? Toh gue lebih enak ditolak 5 menit di telepon dibanding udah berjam-jam gue ketemu dia tetap aja dia nolak gue. Semikir juga, iya juga ya. Belief di asuransi, teman-teman tangan di atas atau tangan di bawah? Hah? Memberi atau menerima? Kalau memberi, kenapa harus takut? Kalau lu mau memberi sama orang, kenapa lu harus takut telepon orang ngomong gue dari insurance, prudential, gue mau ceritain ini. Lu suka lu boleh ambil, lu nggak suka it's okay jadi info buat lu. Let's say ya, ada yang udah nonton Thunderbolt, saya juga belum ya, saya juga belum ya. Misal, saya bilang kayaknya film bagus banget, reviewnya bagus nih. Misalnya siapa nih? Adrian. Dri, gila ada film Thunderbolt bagus banget. Yuk kita nonton yuk. Hari ini jam 5. Gue lihat kayak masih kosong tuh di Pascal. Yuk ikut yuk. Terus jawaban lu? Nah oke, boleh. Oke. Terus gue ajak lu kok. Mau? Ayo. Ci? Oke. Ada lagi? David? Ada yang gak suka film Marvel? Tiba-tiba Sharon leh. Aduh kok saya udah nonton sama pacar saya. Saya nggak ikut ya. Terus pertanyaan saya, feeling saya gimana? Hah? Saya bete gak sih? Saya bete gak terus tiba-tiba ngurung diri, aduh Sharon gak mau ikut. Dia udah nonton sama pacarnya.
Tapi kadang-kadang kita suka ngerasa gitu di insurance. Kalau tangan kita memberi di atas, waktu orang nggak mau, dia bukan menolak saya loh. Saya sama Sharon, harusnya Sharon pikir saya tetap teman dia. Justru menurut saya harus berterima kasih. Karena buat saya itu ngebantu dia. Ngingetin, lu ada insurance, kalau dia udah ada, dia udah punya orang lain, agent yang dia percaya, ya saya harus happy juga gitu loh. Kenapa saya harus jadi bete? Kenapa saya harus jadi mengurung diri dan berpikir saya nggak cocok di insurance? Ya, ada loh, saya seperti itu zaman dulu. Waktu orang nolak, dia kayak seolah-olah menolak saya. Karena tangan saya di bawah. Saya lagi mau meminta. Bahkan parahnya adalah cara prospek. Ya. Akhirnya saya belajar dari si kancit ini, Henry, cara prospek yang menurut saya ini sampai saya masih dipakai sampai sekarang. Yaitu to the point. Saya nggak suka muter-muter. Ya. Saya pernah di join field cuma 2 kali. Seumur-umur saya cuma 2 kali. Karena saya suka belajar. Waktu nggak closing, waktu pertama kali saya join, saya minta ditemenin leader saya, yaitu leadernya Henry. Ya, karena Henry juga masih baru kan. Leader Henry kalau ngomong kayak gini teman-teman. Kok bagus rumahnya ya? Kira-kira semeter berapa kok rumahnya? Nah gue tuh gak suka. Karena buat saya tuh berbelit-belit tau gak? Lu mau kemana arahnya? Kenapa harus menjilat dalam tanda kutip? Gue bukan tipikal yang seperti itu gitu loh. Ya, ngomong ya ngomong aja gitu loh. Nah saya jadi begitu prospek orang gitu ya. Bantu orang kayak bukan gue banget gitu loh ya. Nah begitu si Henry nemenin saya yang kedua kalinya, saya udah 1 bulan, 1 bulan gak ada yang closing teman-teman. Langsung saya telepon, Cit, hand, kayaknya asuransi bukan buat gue banget. Ada yang pernah mikir gitu gak? Kayaknya gue gak cocok di insurance deh. Itu gue teman-teman. Ya 14 tahun yang lalu. Akhirnya si Henry, si Kancit temenin saya sekali. Langsung dia cerita to the point gitu loh. Yang memang gue mau cerita kok, kalau lo suka lo boleh ambil, enggak it's okay kok. Langsung dia ceritain konsepnya detail, tapi to the point. Ini tuh kayak gini kok, ini tuh kayak gini. Bahasanya bahasa sehari-hari, bukan bahasa produk. Ya, lu cerita bahasa produk kelihatannya keren, tapi orangnya nggak ngerti. Ya, dia cerita bahasa sehari-hari teman-teman. Waktu denger kayak gini, terus dia bilang gini, kok lanjutin sama Glenn ya. Saya yang lanjutin teman-teman. Ya, begitu lanjutin dia bilang gini, menurut Koko bagus kok. Saya bilang gitu terakhirnya ya. Dia bilang, si Kokonya bilang bagus, ini 3 juta sebulan teman-teman. Bagus. Terus saya bingung depannya mau ngapain lagi. Saya lihat si Kokonya lihat saya, si Hendrik lihat kita berdua. Terus dia bilang gini, ntar deh gue pikir-pikir. Dipikirin nggak? Enggak teman-teman, itu menolak secara halus lah ya. Akhirnya saya pulang, si Kancit di mobil ngomong gini, kenapa lu gak trial closing Glenn? Trial closing teh apa Cit? Gitu kan. Bingung gitu loh. Trial closing cuma bilang, kalau menurut lu bagus, kira-kira enak auto debit atau dapat kartu kredit atau debit rekening. Itu trial closing. Kalau dia bilang kartu kredit udah closing. Dia bilang debit closing, debit rekening closing. Kira-kira enak 3 juta atau 2,5 juta kok. Closing, dua-duanya dia pilih itu closing teman-teman. Trial closing itu cuma kasih 2 pilihan. Tapi saya nggak ngerti. Nah sejak itu teman-teman, saya jadi punya, oh kalau bantu orang, terakhirnya mesti gitu. Itu bukan gagal teman-teman, tapi belajar. Jadi saya nggak pernah menganggap orang yang nggak ambil ke saya itu gagal, tapi belajar. Pokoknya keberhasilan tuh sebenarnya simple. Tadi kata-kata siapa Sharon ya, punya pola. Polanya gimana? Saya tuh harus menemukan pola. Polanya si Glenn, bukan, nah kalau Willy leader saya itu Willy sekarang nih. Kalau Willy itu tipikal orang bisa cerita. Cerita, tiba-tiba ngomongin asuransi. Nah saya tuh nggak bisa teman-teman. Saya tuh nggak bisa tipikal yang ngomongin apa, pendidikan anak, tiba-tiba ngomongin asuransi. Bisa jadi di prospek, saya nggak bisa. Saya tuh harus ngomong dulu di awal di telepon, saya mau ngapain ketemu lu. Ya, tipikal saya tuh gitu, jadi enak begitu udah ngobrol, dia udah siap, saya udah siap gitu loh. Udah ngobrol nih awal-awal tentang keluarganya, kerjaannya dia. Terakhirnya baru ngomong, Glenn lu mau ngomong asuransi, sok cerita aja sekarang. Nah, buat saya tuh lebih enak gitu loh. Nggak tahu teman-teman lebih enak yang mana ya. Tinggal cari polanya teman-teman. Buat saya gitu.
Jadi saya enak dari awal to the point. Memang saya mau ngomong asuransi, baru eh, eh, ajak ketemu gitu loh. Saya udah ngomong dulu dari awal gitu loh. Buat saya itu polanya. Akhirnya ketemu, kita ngobrol, polanya mulai ketemu nih. Oh, ceritanya to the point, ya. Trial closingnya gini. Kalau sekarang ditambah depannya review polis karena udah banyak orang yang ambil asuransi kan. Review polis, ceritain polisnya, ceritain konsep, kebutuhan dia yang mana, baru akhirnya trial closing. Beres trial closing, closing atau nggak closing, saya udah langsung pulang. Saya nggak ngobrol banyak lagi. Jadi saya ketemu orang cuma sejam atau sejam setengah. Saya nggak pernah lebih dari itu teman-teman. Capek. Ya, saya orang ekstrovert, tapi kalau ketemu banyak orang capek. Ya, akhirnya begitu ketemu polanya, oh closing nih, oh closing, oh pending. Pending saya selalu review sama leader saya. Bro, gua tadi ini pending kayak gini, gini, gini. Oh, lu lebih pelan ngomongnya Glenn, jangan terlalu cepet. Lama-lama teman-teman, saya jadi tahu, oh ternyata bantu orang atau prospek itu simple. Teman-teman sekarang sepatu yang ada talinya, teman-teman ikat sepatu pagi-pagi itu, tali sepatu, mikir nggak? Nah buat saya udah nggak mikir. Prospek itu sekarang udah nggak mikir. Tapi butuh terus teman-teman. Kok Glenn ada yang udah berapa tahun tapi masih belum jago-jago nih asuransinya. Teman-teman di insurance itu ya, teman-teman lihat agent asuransi. Ada yang udah, ada yang gagal, ada yang berhasil. Teman-teman simple. Orang mau tanya gimana cara jual martabak yang berhasil, tanya ke penjual martabak. Tanya mau jual bakso yang berhasil, tanya ke penjual bakso. Kalau teman-teman mau tanya, mau jadi berhasil di asuransi, tanya sama agen asuransi yang berhasil. Banyak orang terbalik, pengen berhasil di Prudential, nanyanya ke orang yang bukan di insurance. Jawaban mereka apa? Ah, asuransi mah susah, lu baru masuk sekarang, telat. Orang jual martabak, pengen jual martabak, nanya ke tukang bakso. Susah jual martabak, mending jual bakso kayak gua. Itu kan pola teman-teman. Kepada siapa lu cerita akan menentukan masa depan lu. Ini penting. Lu mau cerita nih, lagi bete, lagi nggak berhasil, lagi nggak ada polanya belum ketemu. Lu cerita sama siapa? Itu akan menentukan masa depan teman-teman loh. Saya setiap nggak berhasil, saya nggak pernah ngobrol sama orang-orang yang negatif. Saya selalu cerita sama orang-orang leader saya yang care sama saya. Ya, kalau yang negatif, ujung-ujungnya apa? Makanya, udah gue bilang kan. Bahkan saya nggak pernah cerita sama orang tua saya, teman-teman. Karena dulu orang tua saya nggak setuju saya ada di Prudential. Dan saya tahu kalau saya mau berhasil di insurance, papi mami saya nggak ngerti asuransi. Ngapain gue tanya sama mereka gitu loh. Tanya sama leader saya. Tanya sama orang-orang. Waktu saya nggak berhasil bikin janji telepon. Saya nggak tanya, nggak hanya nanya sama leader saya Henry loh. Saya tanya sama Ko Victor. Waktu saya dikasih objection, kenapa asuransi ini lebih murah dibanding asuransi Prudential? Saya tanya sama orang yang menurut saya bisa jawab, yaitu Ko Abe, orangnya detail. Saya tanya, dia ngasih perumpamaan Indomie sama mie sedap. Murah mana? Zaman dulu murah mie sedap teman-teman. Ya, padahal ngambil terigunya, tepungnya dari mana? Dari Indomie juga. Tapi kenapa bisa lebih murah? Ngambil market dong. Nah sama, oh ternyata kenapa asuransi lain lebih murah? Ngambil market dulu. Pada akhirnya repricing lebih tinggi teman-teman, simple. Konsepnya seperti itu, saya tanya sama Ko Abe. Saya bukan nanya sama orang-orang asuransi lain. Kenapa yang lebih murah ya? Oh makanya kesini aja. Ya, nah pasti gitu jawabannya. So kepada siapa lu cerita akan menentukan masa depan. Oke? So yang kedua, saya tahu gimana saya kepada siapa saya harus cerita. Pertama mindset saya adalah dia tangan di atas memberi. Yang kedua polanya. Polanya saya harus belajar gimana saya bantu orang, gimana saya nanya sama orang, ya. Yang menurut saya penting lagi di insurance adalah pola kerja, teman-teman. Saya belajar pola kerja dari siapa? Saya belajar pola kerja dari
salah satu leader di Prudential yaitu Edo. Ya, saya lihat caranya Edo kerja. Kok bisa ya 1 minggu dia full? Kok kalau gue kayak orang malas-malasan nih, ya. Dulu pertama kali dapat Amsterdam, itu menurut saya hoki, ya, Start Club Amsterdam, ya, hoki. Karena kebetulan saya dapat case gede, ya. Tapi Edo saat itu nggak pernah pakai case gede dia. Dia pakai case-nya 1 juta, 750 ribu, 500 ribu, geng geng 1 juta ke bawah lah gitu loh. Tapi saya lihat, oh yang buat dia berhasil bukan hokinya, tapi rajinnya. Polanya seperti apa? Ketika polanya udah kebentuk, cara kerjanya. Pada akhirnya network, umur dia waktu itu berapa ya ke Amsterdam? Ingat? 22 ke Amsterdam teman-teman. Ya, Gen Z loh kalau buat sekarang ya, Gen Z udah ke Amsterdam nih. Sendiri loh, nggak punya market, from zero to hero bahasa gue. Ya, ini orang hebat. Gimana caranya? Pada akhirnya ketika dia hari ini umur 30, teman-temannya banyak yang mulai sukses nggak? Case size-nya makin gede nggak? Nah itu teman-teman, polanya udah dapat, pola kerjanya. Lama-lama networknya juga akan kebantu dibanding orang-orang yang berharap sama case gede doang. Tapi nggak punya pola kerja teman-teman. Ya hari ini closing bisa gede sih, tahun depan bisa nggak ngulangin? Belum tentu. Ya case gede buat saya itu miracle. Case terbesar saya 1,2 miliar setahun. Miracle. Bisa terjadi lagi bisa, tapi nggak tahu kapan. Ya, tapi kalau case 1 juta 2 juta, setiap minggu juga bisa teman-teman. Ya closing 1 juta 2 juta pasti bisa. Ya 12 juta sampai 24 juta seminggu itu mah bisa, bisa banget. Ya, saya kemarin kita lagi kemana? Praha, Edo closing 20 jutaan ya. Ingat gak lagi di Dresden? 40 juta teman-teman closing. Saya ada closingan juga. Cuma saya bilang nanti aja lah. Gue mau nunggu balik dulu ke Bandung. Ya, ada closingan. Itu mah kecil. Buat kita mah mingguan yang kayak gitu mah kecil. Karena polanya udah kebentuk. Naburnya ya udah puluhan, ratusan orang selama bertahun-tahun ini. Closingnya nggak tahu kapan. Ini gue inget Edo cerita tahun 2000 berapa? Jadi agent lu? 2000 berapa 2000 berapa belas gue inget lu cerita sih Edo. Bener gak sih? Udah jadi agent lama pisan aja nggak ada closingan, nggak masuk juga. Sekarang tiba-tiba bikin 40 juta teman-teman. Karena kita terus menabur. Kita nggak peduli kapan menuainya. Yang kita pedulin, yang kita bisa kontrol adalah kapan kita menaburnya. Hari ini adalah waktu saya mau menabur. Dari kemarin hari pulang dari eh, eh, Praha, saya tuh udah tulis-tulis nih. Oke, gue akan ketemu si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Bikin janjinya kapan? Hari ini. Tapi ada orang yang udah dengerin hari ini M3, polanya adalah makan, pulang. Nggak ngapa-ngapain teman-teman. Tapi bilang bahwa asuransi itu susah. So you have to know patternnya seperti apa sih. Tinggal ikutin footprint dari orang-orang yang udah sukses. Saya belajar pola dari Edo, leader-leader lain yang sukses. Oke, berapa orang saya harus ketemu? Teman-teman, tahu nggak MDRT OCS poinnya berapa? Ada yang tahu? 25. MDRT OCS poinnya 25. 25 poin per minggu. Ya. Pertanyaan saya, teman-teman berapa? Boleh dijawab sendiri. Karena teman-teman yang lakuin. Kalau teman-teman pengen kayak orang-orang Edo, orang-orang berhasil gitu ya. Ngikutin aja OCS poinnya gitu. Nah teman-teman terakhir. Sekarang jam berapa sih? Waktunya berapa jam? Saya tuh nggak ada Ko Victor. Tadinya harus tanya jawab nih hari ini. Tiba-tiba dia ke bawah. Oke. Buat saya pribadi, insurance itu adalah satu perusahaan, satu opportunity untuk teman-teman punya unlimited income. Paling simpelnya gini, hari ini yang kerja masih ada yang kerja? Katakan, income-nya berapa? Kira-kira aja.
Belasan. Mau 20, mau kali 2 berapa lama? Hah? Oh, tapi bisa dong. Berapa lama? Berapa tahun kemudian? Oke. Mau kali 2 lagi dari yang tadi kali 2. Jadi umur berapa kira-kira punya income? Misalkan belasan, berarti 20-an. Nanti ya, 20-an begitu 40-an ya. Di 40 juta aja kira-kira berapa tahun? 10 tahun, oke. Tadi siapa lagi yang kerja? Bapak ya? Kira-kira di berapa? Kalau mau kali 2 berapa lama Pak? Lama ya? Oke. Jadi potensinya ada, tapi lama banget bener gak sih? Waktu saya di Prudential nih di awal, saya punya mindset bahwa saya mau memberi buat orang. Saya punya responsibility, saya mau merit sama istri saya. Ya, income saya tuh kurang lebih dulu di 20 juta. Waktu masih jadi eh, SUM. Kalau sekarang udah AB, kalau SUM ya zaman sekarang ya. Dulu SUM saya udah 20 jutaan. Ke 40 juta satu tahun. Ya, merit. Terus saya pernah cerita gak sih waktu merit saya mau PCC. Karena saya punya kewajiban. Ada bayar utang lah, ada ini itulah. Saya bilang, iya saya mau PCC tahun ini. Oke, kita nangis-nangisan berdua karena income ya, karena duit nih ya. Udah sendiri, udah pisah dari orang tua kan, kaget gitu loh. Saya kaget, istri saya kaget gitu. Nah, kita PCC income-nya saat itu kali 2 80 juta teman-teman. Dalam waktu 1 tahun. Kerja saya ya memang polanya beda. Oke. Polanya, oh kalau pola PCC itu gini. Tahun berikutnya lagi saya PCC lagi. Income saya 100 juta lebih teman-teman. Itu di 2017, 18 lah. 2019 saya PCC lagi teman-teman. 150 juta sebulan. So, unlimited. Gimana kita? Gimana kita? Bukan gimana bos kita. Kemarin gue dengerin uh, Reels di Instagram ya. Ya, lagi iseng ya, scrolling gitu kan. Ada yang lucu. Waktu saya lagi capek, ada yang denger gak? Waktu saya lagi capek, saya ingat kata-kata Om Fitra Eri. Nah, nanti saya kasih lah ya kalau ada. Ya, saya ingat kata-kata Om Fitra Eri. Terus Om Fitra Eri tuh ngeliatin ada mobil Porsche, mobil mewah gitu ya. Ya teman-teman kalau Anda sebagai karyawan, katanya gitu. Anda kerja keras, gak ada libur, lembur setiap hari. Pokoknya kerja keras sampai bos Anda bilang keren banget. Ya, pastinya bos Anda bisa beli mobil ini. Bukan dianya. Karena income-nya di limit teman-teman. Tapi buat teman-teman yang ada di insurance, hari ini lu punya tools untuk lu bisa punya income unlimited. Lu mau naikin, lu tahu caranya. Tanya leader lu yang punya income yang sama. Dan dia akan kasih tahu caranya. Bedanya adalah teman-teman mau lakuin atau enggak. Satu tips terakhir ya teman-teman. Di insurance, lu mau jadi orang introvert, mau jadi orang extrovert, nggak ada nggak ada yang salah dari itu. Saya orang introvert, saya mungkin nggak bisa berhasil. No, no, no. Yang pasti adalah yang bisa lu kontrol apa. Hari ini, yang saya tahu adalah, yang saya tetap lakukan adalah, yang Edo tetap lakukan, yang Ivan tetap lakukan, adalah bangun komunitas atau berada di dalam komunitas. Nggak akan mungkin, di sini orang yang nggak berhasil cuma satu. Orang yang nyaman dengan posisi dia nggak akan kemana-mana. Komunitas saya apa aja? Ya, ada Komsel. Eh, Komsel tahu ya buat pertemuan kecil lah gitu, buat dari gereja. Kalau dari orang-orang muslim apa biasanya? Pengajian. Oke. Saya ada Komsel. Saya juga ada komunitas di bisnis, ikutan komunitas bisnis. Oke. Capek nggak? Capek banget teman-teman. Saya ada komunitas motor gede, ya. Saya ada komunitas apa lagi? Saya ada komunitas gaming, ya. Cukup banyak teman-teman. Hobi, komunitas di gym. Sekarang saya ganti gym, ya. Ganti gym supaya apa? Bangun network lagi.
Saya bukan berada nyaman di situ dan berhenti di situ doang teman-teman. Karena saya udah 14 tahun. Teman-teman yang udah 1 tahun aja suka bingung nggak? Prospek siapa lagi ya? Ini 14 tahun teman-teman. Ya mesti ada terus. Dan ini nggak boleh nunggu. Jadi hari ini kalau teman-teman masih punya ring 1, ring 2, yang masih teman-teman bisa kontak langsung nih. Teman-teman mesti buka market yang sekarang mungkin ring 3 teman-teman dan dibawa ke ring 2 atau ring 1 nantinya. Dan itu harus terus teman-teman. Kesalahan partner di awal-awal adalah kesannya prospek, tapi ternyata orangnya sama. Minggu ini prospek nih, ketemu 2 orang, 3 orang. Ya. Minggu depan ketemu 2 orang, 3 orang yang sama. Orang kayak gitu nggak akan pernah berhasil di asuransi. Karena berharap dengan orang lain. Kontrolnya ada di orang lain. Tapi kalau mau ada kontrol di kita sendiri, bantu orang sebanyak-banyaknya. Ada orang 1 tahun ketemu 10 orang. Ada orang 1 tahun ketemu 100 orang. Ada orang 1 tahun ketemu 150 orang. Menurut teman-teman, chance-nya ya untuk dia berhasil lebih banyak yang mana? 150 orang. Pertanyaannya, teman-teman bisa nggak ketemu 150 orang dalam 1 tahun? Karena menurut saya di sini bukan siapa yang cepat gitu loh. Enggak, cepat belum tentu berhasil teman-teman. Tapi siapa yang terus belajar. Hari ini saya siaran udah ketemu berapa orang ya so far? 10? 20? Ya 20 orang. Setiap ketemu belajar nggak? Setiap kita ketemu, either closing atau nggak closing, kita tuh belajar teman-teman. Bayangin, teman-teman ketemu banyak orang, makin pinter loh. Dulu saya bengong waktu udah ngomong ini bagus. Dia ngomong bagus gitu loh, saya bengong. Sekarang nggak pernah ngelakuin hal yang sama lagi loh. Ya, dulu orang minta ilustrasi saya selalu kasih. Sekarang nggak pernah. Nanti aja pas ketemu. Tahu nggak kenapa? Teman-teman masih ada yang kasih nih. Kalau orang minta ilustrasi, saya mah nggak pernah kasih. Ngapain? Mau dipelajari dulu, nanti aja gue ceritain dulu ke lu. Karena ketika orang, teman-teman udah kasih ilustrasi, susah ketemunya. Coba deh perhatiin. Saya mah nggak pernah. Ngasih premi ya boleh, saya kasih preminya segini. Tapi kalau mau ilustrasi nanti aja gue jelasin ke lu. Karena percuma saya belajar ilustrasi aja 1 bulan. Kalau gue yang ceritain ke lu akan jauh lebih simpel untuk lu terima, baru lu baca after itu terserah. Saya nggak pernah kasih loh teman-teman. Ya, apalagi tipsnya? Saya tidak pernah ngomongin premi di awal. Saya selalu ngomongin manfaat lu yang lu butuhin apa. Ya, karena saya nggak pernah jual produk. Ada produk baru, untuk ketemu iya. Saya cerita, gue mau ceritain ada produk yang baru di Prudential, lu suka boleh ambil, nggak it's okay. Tapi ketemu nggak pernah ceritain produk baru. Aneh kan? Saya ceritainnya konsep. Segitiga lagi, segitiga lagi. Karena saya tahu produk baru belum tentu cocok buat dia. Kalau saya ceritain produk, berarti kan udah dipersempit dong. Seolah-olah ini bagus buat dia. Tapi kan saya nggak pernah tahu yang dia mau apa. Waktu saya datang, saya ceritain ya yang lu butuhin apa. Sekali lagi tanya. Baru kalau dia butuhnya produk ini yang baru. Saya ceritain produk baru ini apa. Kalau nggak pernah teman-teman. Cuman buat ketemu orang aja. Jadi di Prudential itu polanya simple. Buat saya, lu bukan jual produk. Salah banget kalau hari ini lu bilang lu harus jago jualan produk. Enggak. Lu harus bisa nanya. Di insurance itu lu harus jago nanya. Nanya kebutuhan. Oh, Prudential mahal. Oh, kalau boleh tahu dibandingkan apa mahalnya? Dibandingkan produk lain, asuransi lain. Oh, menurut lu ya, kalau misalnya produk, ini kan nanya lagi kan, gue tanya balik gitu. Kalau misalnya lu jadi punya bisnis lu udah gede nih, tiba-tiba ada kompetitor ngasih harga murah. Modalnya sama nggak? Ambil benangnya? Mungkin sama. Misalnya tekstil gitu ya. Kenapa bisa lebih murah? Ya dia lagi ngambil market kali ya. Pada akhirnya kuat nggak dia bakar duitnya berapa lama?
Bedanya adalah kalau sekarang di bisnis umum, konvensional, orang pindah. Akhirnya dia lebih mahal, dia bisa pindah lagi ke yang lama, supplier lama. Di insurance, orang pindah, sakit, bisa pindah lagi nggak ke asuransi lama? Lu mau punya tanggung jawab yang sebegitu besar untuk ada di asuransi yang hari ini belum terbukti. Pilihan lu. Jadi gua nggak pernah bandingin, oh jadi apa prudential, enggak pernah gitu. Gue tanya balik, jago nanya kan. Kenapa gua harus ambil insurance di lu Glenn? Menurut lu kira-kira orang yang, sorry gini, kalau orang nanya kenapa gua harus ambil insurance di lu? Gua tanya, kalau menurut lu kriteria orang jadi agent lu seperti apa? Kalau menurut lu, gue cuman jadi agent lu atau gue jadi temen lu? Jadi temen lu. Kalau menurut lu, temen lu bakal bantu lu, gue ada di Prudential, hanya karena gue di Prudential atau memang gue gara-gara temen lu gue bantu lu? Jadi even gue gak ada di Prudential, menurut lu gue tetap bantu lu atau enggak? Segitu pedenya. Tentunya dibarengin dengan pernah klaim, bantu orang klaim, itu kan belief kita naik teman-teman. Di awal-awal saya juga nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu menjalani prosesnya. Sampai teman-teman kalau bahasa bahasa orang Prudential double click. Hari ini Prudential bagus nggak? Bagus. Kenapa lu ada di sini kan hari ini kan? Tapi apakah lu udah double click belum kayak gue? Gue yakin ini bener-bener bagus. Apa yang gue jalanin tuh bagus banget. Orang nawarin, Glenn mau bisnis ini enggak? Mau bisnis itu enggak? Enggak gitu loh. Lu full time di Prudential bener-bener gak ada kerjaan lain? Enggak ada. Enggak ada, bener-bener enggak ada. Karena gue bener-bener double click sama apa yang ada di sini gitu loh. Bantu orang, ngelihat orang gimana tadinya enggak. Contoh lah ya, teman-teman tahu Ray Stephen tadi MC kan? Ini hanya gue bisa alamin di Prudential ya menurut saya. Jadi pandangan saya tentang asuransi bukan buat saya sendiri. Kemarin saya dengar ada satu lagi scrolling ya. Bos gede lah, namanya siapa saya lupa, dia punya saham di BCA berapa juta. Jadi ratusan miliar lah asetnya ya. Dia bilang salah banget kalau udah jadi orang kaya, udah jadi konglomerat, berhenti. Karena dia egois. Tapi kita selalu bikin yang baru, bukan untuk memperkaya kita, tapi untuk membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Teman-teman percayalah, punya income 100 juta, happy nggak? Happy. Tapi, Ray Stephen pertama kali saya ketemu ya, dia pernah bilang kayak gini. Dulu income saya waktu masih 20 jutaan, saya bilang gini, saya setiap tahun ketemu dia mau rekrut dia, tapi dia nggak mau terus. Ya, dia bilang, Glenn, sorry Glenn. Bahasanya gini kata-katanya Ray ya. Sorry Glenn, gue teman sama lu sih, udah lama katanya. Dari STK saya sama Ray Stephen ya. Terus dia bilang gini, lu jangan ngomongin asuransi ke gue. Karena gue gak mau kehilangan temen. Kalau gue di insurance, temen gue pasti gak akan ada yang mau deketin gue lagi. Jadi jangan ngomong asuransi lagi ke gue ya. Oke. Pertemuan pertama 2011 teman-teman. 2012 ketemu lagi. Setahun sekali gue ketemu si Ray loh. Ya, Ray, ayo ngebir. Ya, dia suka ngebir, saya suka ngebir gitu ya. Kita ngebir, wah ngobrol. Dia nanya, lu di asuransi? Dia yang nanya ya, bukan gua mah emang udah pengen ngobrol doang. Lu di asuransi gimana? Ya oke lah, sekarang berapa income lu? Ya sekitar 10 juta lah. Ya oke lah, gak beda jauh sama gua. Oke. Tahun ketiga, sampai tahun keberapa gua lupa. 2014 atau 2015 lah. Ketemu lagi, saya 20 juta income-nya saat itu. Lu berapa Ray? Ya kurang lebih sama lah dia bilang. Oh oke. Udah aja. Tiba-tiba gak lama dia telepon. Dia telepon gini, Glenn gue baru DB. Mahal juga ya, gue mau nanya tentang asuransi boleh gak? Oh boleh banget, tapi gue gak join ya. Gue cuma nanya dulu, ya gak apa-apa. Ketemu, ngobrol, heart to heart saat itu. Lagi ngobrol, dia cuma curhat tentang keuangan. Income-nya memang setahunnya ada, kalau di rata-rata 20 juta sebulan ya. Tapi gak tahu kapan dapatnya. Karena orang properti kan hari ini closing, akadnya gak tahu kapan. Ya kan? Jadi ya ini gak tahu ya, buat Hindra lebih make sense. Gue kan gak pernah jadi agent properti. Tapi dia cerita kayak gitu. Dan gaji dia itu cuman waktu itu 2 jutaan. Anak satu,
ya udah mulai sekolah. Terus dia bilang gini, ya gue sih cuma kepikiran gini aja Glenn lah, gue mau memberkati banyak orang lah, dia bilang gitu. Oh, bagus Ray, tapi gimana dengan 2 orang di rumah lu? Menurut gue, menurut lu harus memberkati di dalam dulu, baru keluar atau dari luar dulu? Terus dia nangis teman. Gue tanya gitu dia nangis. Oke, ya gue ngerti maksud lu Glenn. Ya udahlah, gue join. Dia join, prosesnya nggak gampang teman-teman. Sampai dia ada kemarin jadi AB itu 7 tahun. Ada orang yang jadi AB 7 bulan. Ada orang jadi AB berapa? Bebas. Saya nggak peduli, bukan berarti cepat peduli bagus, enggak. Tapi prosesnya harus dialamin dulu, teman-teman. Karena mungkin backgroundnya beda, yang nggak bisa disamain orang harus berapa lama jadi AB. Tapi waktu jadi AB, teman-teman. Sebelum sebelum jadi AB dia ikut ke Santorini dulu. Jalan-jalan pertama dia Santorini, teman-teman. Gara-gara Bapak Sultan Andara itu kan, closing. Ya, yang saya bilang itu masih hoki. Karena case gede, ya. Saya selalu nggak percaya kalau orang sukses itu karena case gede, enggak. Selalu case kecil. Tapi terus, lama-lama lu akan gede sendiri, ya. Jadi teman-teman jangan pengen case gede terus. Sayang teman-teman. Teman-teman jadi males nantinya, ya. Nah, waktu di akhirnya ke Santorini, ke Paris, di Parisnya kita ketemu kan. Dia tiba-tiba, Glenn boleh nggak gue peluk lu? Boleh banget, gue bilang. Laki-laki soalnya. Kalau istrinya jangan, ya. Kita pelukan, terus dia ngomong, gue bisa ada di sini karena lu, thank you ya Glenn. Itu lebih dari 100 juta teman-teman. Waktu dia naik panggung sama Mike berdua, ya, mereka berdua punya challenge yang sama, ya, untuk jadi AB nggak gampang. Waktu mereka di atas panggung, saya tuh mau videoin teman-teman. Saya tuh mau ngomong di video tuh, akhirnya Mike sama Ray naik panggung, biasa aja gitu tau nggak? Tapi begitu saya pegang handphone, saya lihat mereka berdua di panggung, mau ngomong nggak bisa teman-teman. Mau nangis gue, bener-bener mau nangis kayak. Terus mereka lihat saya lihat mereka, kita nangis bertiga teman-teman. Ya 2 di panggung, gelo Glenn, gelo lu. Gue begitu lihat lu, gue pengen nangis. Gue juga sama, gue bilang. Jadi gak ngomong apa-apa gue, cuma ngevideoin doang. Tapi waktu ngelihat itu teman-teman, lebih dari 100 juta. So what's your bigger goal di asuransi? Betul, memang kita buat pertama harus ke diri sendiri, ke keluarga sendiri. Lu harus tahu, punya belief bahwa di insurance keluarga lu punya taraf hidup yang lebih bagus. Tapi kalau lu mau berhasil, benar-benar berhasil, tangan di atas teman-teman. Untuk tim lu. Hari ini ada challenge Singapura. Bukan ngomongnya Singapurnya teman-teman. Tapi waktu lu bawa orang ke Prudential, lu rekrut orang. Sebegitu stubbornnya si Ray saat itu kan. Mike, sama kalau lu tanya, 2 tahun, 3 tahun. Dia malah ngajak gue talk fusion. Ya, MLM. Gue bilang, Mike, gini aja deh. Sekarang kan income gue segini. Ya, nanti kalau income lu udah kayak gue, lu ajak gue deh. Tapi nggak pernah. Jadi Mike yang ikut gue gitu kan. Tapi jadi, tahu nggak teman-teman? Orang bagus itu nggak akan semudah itu ikut. Pasti mereka juga lagi menjalani apa yang mereka believe teman-teman. Ya, tapi gimana kita terus menabur aja. Akhirnya waktu teman-teman itu ikut teman-teman. Dan ngelihat mereka sukses. Lu tuh lagi membantu. Nah bahasa orang yang tadi di social network tadi ya yang saya scrolling. Dia bilang nasionalisme sesungguhnya adalah waktu lagi membantu warga kita nih Indonesia. Untuk punya taraf hidup yang lebih naik teman-teman. So saya lagi mikir hari ini Singapura 4 orang. Bukan soal Singapura doang. Tapi waktu dia sukses. Ada banyak orang yang dibantu teman-teman. Waktu Sharon sukses, itu ada banyak orang dibantu. Kebayang nggak? Hari ini kita ada di sini hari ini. Karena satu orang yang bilang oke lah gue coba. Siapa? Tahu nggak siapa? Ko Andre. Hari ini ada gua ketemu Adrian ada di sini. Kalau bukan Ko Andre nggak ada loh. Bayangin. Hari ini saya punya income ratusan juta. Karena Ko Andre sebenarnya. Bayangin itu Ko Andre-nya adalah lu teman-teman. Karena lu mau ngikutin prosesnya, karena lu mau telepon orang, karena lu mau suppress ego lu, dan lu bilang,
Gue mau ceritain. Orang bilang kayak gini, enggak lah bro, gue gak tertarik. Oke, thank you ya. Telepon orang berikutnya. Karena ada orang-orang kayak orang seperti Ko Andre dan gue dan lu. Kebayang gak sih kalau semua dari kita kayak Ko Andre? Bandung kayak gimana teman-teman? Keren gak sih? Itu the bigger goal yang hari ini gue lihat di insurance. So, pertanyaan saya. Hari ini, pulang dari sini, apa yang mau lu lakuin? Kalau nggak salah di sini biasa 30 menit sharing ya? Saling sharing ya, betul nggak sih? Kumpul ya? Oke. Kalau lu masih belum bisa telepon orang, tanya leader lu gimana cara telepon orang. Dapetin pola telepon orang. Kalau lu merasa gue masih kurang dibantu orang, pas ketemu, tanya leader lu, role play, gimana caranya bantu orang. Tapi saya mau pulang dari sini, lu discuss sama teman-teman, mau cerita siapa aja, mau bikin list nama berapa, ya, mau lu bantu orang berapa orang di minggu ini. Oke? So, berapa menit, Sin? Sampai jam berapa sih? Oke, 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Teman-teman bagi kelompok berapa? 5, oke. 5 ya, hitung ya. Dari sebelah sini ya. Nggak usah lah. Gua ngapain di foto. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5. Cici, 5. Ya, udah? Nah, Rehan mah nggak usah lah. Oke, oke, teman-teman. Itu dari saya. Thank you banget teman-teman. Sukses buat teman-teman. Silakan sharing dan please ada action plan yang teman-teman akan lakukan di minggu ini. Kalau saya anjurkan hari ini ada telepon orang ya dan lain-lain. Oke, silakan.